Salam presisi. Di dalam menghadapi permasalahan yang bersifat emergensi dan kontingensi, polisi mengembangkan emergency policing dan contingency policing. Pada konteks yang presisi, polisi memang akan terus melakukan atau memberikan suatu pelayanan atau sistem menjaga keteraturan atau memberikan informasi, komunikasi, dan juga sistem yang mudah diakses kepada publik untuk memprediksi secara proaktif dan juga visioner, serta memberikan antisipasi dan solusi. Responsibilitas artinya polisi bertindak cepat, bereaksi dengan cepat, dan transparan. Artinya pekerjaan kepolisian tetap ada ukuran, ada pertanggungjawaban, dan juga bisa terukur, profesional dan proporsional. Dan kita semua berkeadilan karena untuk kemanusiaan, mengangkat harkat martabat manusia. Di era terjadinya masalah-masalah emergensi, masalah-masalah konflik sosial, masalah politik, masalah informasi yang diacak-acak dengan hoax, era post-truth, maka kepolisian juga tetap memberikan pelayanan baik secara virtual, secara elektronik, menginformasikan sesuatu yang baik dan benar, dan membuat standar-standar untuk information checker, untuk pengecek informasi kebenaran, dan juga memberdayakan. Atau setidaknya polisi juga melakukan penegakan hukum atau mengatasi permasalahan-permasalahan bidang cyber, bidang elektronik. Indonesia juga negara yang potensi konflik, karena negara majemuk, kita juga potensi konflik sosialnya besar. Maka ujaran kebencian, permasalahan-permasalahan politik identitas, ini juga menjadi sangat penting untuk ditangani. Maka bagian mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kepolisian tetap memberikan pelayanan, mendorong untuk menjaga agar negara Indonesia tetap bisa berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan bisa berdaya saing, dan memiliki kemampuan untuk terwujudnya keamanan, rasa aman. Dan disinilah juga polisi mendukung pembangunan di dalam negeri ini, agar kepolisian juga ikut serta di dalam berbagai hal. Masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan rasa aman. Polisi juga bisa memberikan kekuatan, pelayanan, serta support untuk bisa menangkal segala isu, gerusan-gerusan, atau hal-hal yang kontraproduktif lainnya. Di samping itu, Indonesia juga negara yang rawan bencana. Rawan terjadinya masalah kontingensi tadi bisa dikategorikan karena ada faktor manusia, faktor alam, faktor kerusakan infrastruktur, dan semua ini dalam sistem emergency policing dan juga sistem yang berkaitan dengan contingency policing akan tetap polisi siap. Dan di sini kepolisian juga setidaknya sudah menyiapkan piranti-piranti lunak untuk mengatasinya. Kita siap untuk piranti lunak, baik untuk Amanusa 1, Amanusa 2, Amanusa 3, dan juga pedoman-pedoman, acuan-acuan atau panduan-panduan lainnya. Yang kedua, siap posko. Polisi tidak hanya memiliki posko sebagai pusat komando, tapi ini juga sebagai back office, sebagai operation room yang dapat menjadi pusat K3I, pusat untuk komunikasi, koordinasi, komando, pengendalian, dan informasi. Di sini ada sistem pemetaan, ada sistem-sistem untuk pelayanan, dan sistem-sistem pemantauan, serta sistem-sistem untuk backup. Dan di samping itu juga membuat model-model untuk penanganan, model pelayanan, baik yang sifatnya rutin, khusus, maupun kontingensi, sesuai dengan konteksnya, dan juga melakukan latihan. Kalaupun ini sebagai operasi, maka akan dibentuk satgas-satgas yang akan juga dilatihkan. Serta polisi untuk siap terhadap jejaring, sampai ke level yang terkecil untuk informasi komunikasi. Dan ini kita semua menjadikan kekuatan pada soft power, yaitu siap mitra. Mitra-mitra setidaknya kita memiliki triple helix, atau kekuatan pada pemerintah, akademisi, kemudian juga para pelaku bisnis, media, dan lain sebagainya. Ini bisa dikembangkan menjadi pentahelix, bahkan n-helix. Kita semua juga menyadari bahwa kita memerlukan siap
sumber daya manusia, karena sumber daya manusia ini juga harus dilatih, disiapkan. Setelah kita juga membuat green strateginya, maka sumber daya manusia ini akan disiapkan dan menyiapkan master trainer, training, education, dan coaching. Dan ini semua dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta kompetensinya, yang nantinya semua akan juga dikaitkan dan dibantu atau didukung pada pola virtual, pola elektronik, atau pola-pola online pada cyber atau secara virtual melalui tugas-tugas polisi cyber atau cybercom. Dan juga kita menyiapkan logistik atau IT atau perangkat-perangkatnya atau sistem-sistemnya dan infrastrukturnya, baik untuk kesatuan, untuk kelompok atau unit, dan juga untuk perorangan. Dan kita menyiapkan anggarannya, karena anggaran ini secara budgeter maupun non-budgeter untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya emergensi dan kontingensi. Ini perlu ada sistem model backup sistem transplantasi, dan bantuan-bantuan ini supaya polisi tetap eksis di dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dan sekali lagi, pada konteks presisi, prediktif, responsibilitas, transparan, dan juga berkeadilan ini menjadi bagian penting untuk tetap terwujud dan terwujudnya keamanan dan rasa aman warga masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima.